Silakan duduk. Ini siapa? Iya. Ya. Dari mana nih Mbak kok bawa air segede ini ya? Oh ini Bu, habis ini Bu latihan basket. Oh, ikut basket berarti atlet dong, jago banget. Iya, tapi gak jago-jago banget kok Bu. Kayak hobi gitu, Mbak suka gitu. Iya. Ngomong-ngomong Mbaknya ini siapa ya? Dengan siapa? Ah. Dengan siapa? Saya Sakila, bisa dipanggil Asa Bu. Oh, Mbak Asa. Ya. Mbak Asa ini kuliah atau sekolah ya? Saya masih sekolah Bu. Masih sekolah. Sekolah apa ya kalau boleh tahu? SMA atau SMK Bu. SMK? Iya. Wih, keren banget loh Mbak, keren banget. Ya, makasih nih Bu. Jurusan apa kalau boleh tahu? Saya ambil jurusan TKJ. Oke. Kedatangan Mbak kesini menemui saya. Kenapa ya? Ada yang bisa saya bantu nih Mbak? Jadi sebenarnya tuh saya ke sini tuh mau melakukan konseling Bu. Karena saya ini bingung, ada permasalahan, tapi saya ini gak tahu solusinya tuh kayak gimana, cari cara buat nyelesain masalahnya gitu. Jadi Mbak Sakila ini, Mbak Asa ini punya masalah tapi nggak tahu solusinya apa gitu ya. Kira-kira udah nyaman belum Mbak duduknya? Kok dari tadi kok gini-gini terus? Ya maaf Bu, sakit soalnya tadi habis jatuh Bu. Oh, habis jatuh-jatuh di mana Mbak? Ya, di lapangan basket Bu. Aduh, masih sakit. Udah di ini belum di kompres atau di? Udah Bu, aman. Cuman maaf ya Bu kalau goyang-goyang ini sakit so. Oh iya ya, nggak apa-apa Mbak. Sebelumnya Mbak kan datang ke sini punya masalah dan nggak menemukan solusi gitu ya Mbak ya. Ya. Lalu Mbak tahu nggak konseling itu apa? Sebelum Oke. saya jelaskan ya Mbak. Kalau konseling saya kurang tahu sih Bu, tapi sepemahaman saya tuh kayak curhat, tapi curhatnya itu beda gitu loh Bu. Beda gimana nih Mbak? Bedanya mungkin kalau konseling itu lebih profesional ya Bu, ketimbang saya curhat ke teman-teman saya atau ke yang lain gitu. Tapi Mbak curhat ke saya ini nggak takut rahasianya kebongkar? Enggak sih Ayo. Bu. Saya percayakan semuanya ke Ibu. Seperti yang saya bilang tadi, ya menurut saya ya Bu, konseling itu jauh lebih profesional ketimbang arek-arek Bu. Iya. Lalu Mbaknya ini datang ke sini ini atas paksaan orang lain atau dari diri Mbak sendiri ya? Kalau saya nih datang kemari dari diri saya sendiri Bu, tanpa ada paksaan orang lain sama sekali. Bener nih Mbak. Iya Bu, pure ya kayak. Oke, kalau begitu. Lalu untuk nanti kita melakukan proses konseling ini, Mbak sudah bersedia bercerita permasalahan Mbak yang hadapi sekarang ini dengan terbuka, jujur kepada saya. Siapa? Jadi izin menjelaskan ya Mbak ya, konseling itu benar kata Mbak curhat gitu Mbak ya. Tapi saya luruskan kembali, konseling itu adalah proses di mana saya sebagai konselor dan Mbak sebagai konseli. Nah, saya itu di sini tuh kayak menjadi fasilitator saja Mbak. Saya akan mengasih saran atau solusi terhadap masalah yang Mbak alami, tapi dengan Mbak sendiri yang menyelesaikan. Seperti itu Mbak. Asas-asas, ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, dan ada asas keterbukaan. Oke, gitu Mbak ya. Tadi Mbaknya kan sudah saya tanyain, terus Mbaknya sudah datang ke sini tanpa paksaan orang lain, sudah berani jujur lah ya, gitu kan. Lalu ada asas kerahasiaan Mbak Andi, Mbak tenang aja, rahasianya itu aman kok Mbak, karena di dalam kode etik BK itu ada salah satunya tidak boleh membabarkan rahasia orang lain atau
konseling tadi. Oke. Lalu ada asas kesukarelaan Mbak. Tadi Mbaknya kan sudah bilang Mbak datang ke sini bukan paksaan orang lain gitu ya. Lalu ada asas keterbukaan Mbak lah. Asas keterbukaan ini Mbaknya bisa cerita atau curhat masalah Mbak kepada saya tanpa ditutup-tutupin gitu Mbak ya. Jadi biar proses konseling kali ini tuh berjalan dengan lancar semestinya. Oke, Bu. Paham, Bu. Terus untuk proses konselingnya juga di sini kita batasi waktu Mbak ya, Oke. 30 sampai 40 menit ke depan. Jika proses konseling ini belum berjalan semestinya, nanti kita bisa adakan pertemuan selanjutnya Mbak. Oh, boleh. Nanti kita bisa lah chat-chatan gitu ya di WA boleh, lah Mbak boleh, ya. Boleh. Udah nyaman bener kan Mbak ya? Ini Udah, ya. Bu. Agak sedikit sakit. Bisa diceritakan Mbak masalah yang sampai Mbak datang ke sini gitu. Jadi gini, Bu, saya ini kan atlet ya, dan saya juga siswa. Jadi saya ini susah mengimbangi antara jadwal saya sekolah sama ekstra serta tugas rumah. Nah, kadang saya ini keteteran, Bu, sama tugas sekolah sama tugas-tugas rumah itu, Bu. Nah, saya ini bingung dan saya ini gak bisa menjadwalkan kegiatan saya sehari-hari kayak gitu, Bu. Jadi Mbak Asa ini datang ke sini nggak bisa ngatur jadwalnya gitu ya, sama Mas gitu Mbak ya. Iya, males sih. Iya. Terus habis itu Mbaknya ini sudah pernah melakukan apa ya sebelumnya, kayak semisal aku harus rajin nih, kayak semisal dari pagi sampai ini kayak produktif gitu loh Mbak, kan tertata rapi ya. Dari pagi mandi, habis itu berangkat sekolah, habis itu ekstra, nanti melanjutkan hal ibadah sehari-harinya itu. Kalau kegiatan sehari-hari saya seperti biasa ya kayak orang-orang pada umumnya, Bu. Habis sekolah terus lanjut ekstra, pulangnya itu kadang habis maghrib, soalnya kita kan ada pertandingan juga ya, Bu. Jadi latihan gitu tuh didisiplinkan sama coach saya, sama pelatih saya itu ditingkatkan lagi gitu loh, Bu. Jadi kan saya merasa ke diri saya tuh pegal kan, dari pagi hingga petang itu saya ada kegiatan. Jadi waktu istirahat saya itu ya itu habis pulang ekstra sampai malam gitu. Jadi waktunya tak pakai buat ngerehatin badan gitu, buat supaya gak pegel-pegel gitu, buat melanjutin aktivitas besok. Waduh, capek banget ya Mbak. Capek banget. Dari pagi hingga malam itu jadwalnya itu udah banyak banget ya Mbak ya. Iya, Bu, kayak anggota DPR. Ini melebihi anggota DPR loh Mbak ini. Jadi gitu ya Mbak. Iya. Kalau boleh tahu nih Mbak ya, pernah nggak Mbak kepikiran nih ya, kan Mbak kan punya jadwal segitu banyaknya ya Mbak ya, punya nggak kepikiran Mbaknya tuh kepikiran kayak semisal nih kayak nggak mengerjakan tugas kan, itu Mbaknya kan pasti capek lah Mbak ya, terus Mbak capek nggak ngerjain tugas, terus Mbak itu kayak menyepelekan gitu loh Mbak, nanti gitu. Terus nanti itu Mbaknya tuh kayak takut kena hukum atau kenapa gitu. Kalau berpikiran seperti itu pernah sih, Bu. Kayak ya namanya juga kegiatan ya, Bu, yang seperti saya ceritakan tadi. Jadi saya waktu istirahatnya tuh cuman dari pulang ekstra dan sampai malam, mungkin saya tidur tuh jam 11-an, dan itu dipakai benar-benar buat ngerehatin badan. Kalaupun saya buat nyicil-nyicil bisa sih, Bu, tapi kan namanya orang capek kadang malesnya tuh nambah kan. Nah, di situ saya pakai waktu untuk istirahat gitu, Bu. Gak mungkin buat ngerjain tugas, ya bisa sih, tapi kalau saya pakai untuk ngerjain tugas itu nanti kan bisa jadi konsekuensi saya tuh bertambah, Bu. Antara gak masuk karena kesiangan, kalau enggak tubuh saya sakit, Bu, gitu. Kalau begadang gitu, Bu. Jadi saya lebih memilih diistirahatkan saja. Ngomong-ngomong ya Mbak ya,
dari jadwal Mbak tadi yang padat banget nih, orang tua Mbak itu udah tahu apa belum ya? Kalau dari orang tua tuh ya taunya saya kegiatan gitu. Mungkin mereka ngiranya saya ini bisa mengelola dengan baik. Tapi kan namanya juga orang tua punya kesibukan ya Bu. Orang tua saya juga jarang di rumah gitu. Jadi mereka gak pernah nanyain kabar saya di sini gimana gitu. Ngomong-ngomong Mbaknya tadi lihat ke sana terus, ada apa ya Mbak? Gak sih Bu. Saya tuh Bagus ya pemandangannya di sana ya? ya nggak, lebih tepatnya saya nggak bisa menatap wajah orang gitu loh Bu. Iya Mbak. Grogi. Santai Mbak, relax Mbak. Oh, maaf ya Bu. Ya nggak apa-apa kok Mbak. Saya punya solusi ya untuk permasalahan Mbak ini. Bagaimana kalau Mbak itu buat jadwal kegiatan? Kayak mulai dari pagi Mbak bangun tidur, terus habis itu sekolah, ekstra, dilanjut kegiatan lainnya ya Mbak ya. Kalau bahasa zaman sekarang itu to-do list. Iya, seperti itu Mbak. Lalu nanti kan Mbaknya kan semisal nih ya, dari jam 6 Mbaknya bikin bangun pagi gitu kan, pasti Mbak sholat subuh dulu kan Mbak gitu kan, nanti sholat subuh, bangun pagi, sarapan, habis itu lanjut kita siap-siap sekolah, habis itu ke sekolah kita udah berkegiatan apa aja di sekolah, terus habis itu nanti kan ekstra dilanjut kegiatan lainnya ya Mbak ya. Nah nanti itu semisal nih satu hari Mbaknya itu udah ngelakuin apa aja, nanti Mbaknya itu semisal udah bangun tepat waktu, nanti Mbak kasih bintang atau Mbak kasih penanda lah Mbak ya. Nah nanti Mbaknya itu harus rutin melakukan itu tadi dalam waktu seminggu. Nah nanti kalau udah seminggu Mbaknya itu bisa tuker bintang itu tadi Mbak. Semisal satu hari dapat 5 bintang, nanti Mbak tuker nanti satu minggunya itu berapa bintang, nanti Mbak kasih semisal Mbak 10 bintang, nanti Mbak bisa beli es krim, nanti kalau 20 bintang Mbak bisa beli lipstick gitu Mbak ya. Jadi kalau apa namanya di bahasa anak sekarang ini itu self reward. Iya, tahu Bu. Ya, bisa menyenangkan diri sendiri Mbak, jadi bisa kayak menambah semangat lagi gitu loh. Jadi kayak semisal aku lemes banget, oh iya tapi aku lupa aku harus beli lipstick baru nih gitu, lipstick baru gitu ya, seperti itu Mbak. Lalu untuk Mbaknya tadi kan bercerita kayak males gitu ya Mbak. Iya Bu, gitu. males sekali. Itu apa yang membuat Mbak sampai males gitu loh? Tentunya yang pertama capek ya, yang kedua ada faktor lain kayak mungkin handphonean atau apa, tapi ya selebihnya karena capek gitu Bu, langsung istirahat. Terus yang ketiga ini, saya ini perlu motivasi gitu Bu. Kadang kan kalau gak ada yang nyemangatin untuk saya belajar ya, kayak ayo kerjain tugasmu atau apa-apa ya gak akan saya kerjain Bu, males gitu. Tapi kan saya di sini punya tujuan gitu, jadi bingung motivasi apa yang bisa membangunkan semangat saya untuk mengerjakan tugas kayak gitu Bu. Oh gitu ya Mbak ya. Ya. Mbak kan tadi kan sudah saya kasih solusi, dan Mbak tadi kan udah ngomong nih ya, Mbak punya tanggung jawab juga ya, buat kewajiban lah, kayak kewajiban seorang siswa ya Mbak ya. Nah itu Mbak buat jadi motivasi, buat pedoman gitu loh Mbak, biar Mbak kayak masih semangat gitu Mbak ya. Terus kan tadi kan ada kegiatan Mbak kan ada self rewardnya kan, itu juga bisa dijadiin motivasi buat Mbaknya. Kayak setiap minggunya nanti aku beli lipstick baru, aku bisa beli HP baru loh Mbak gitu. Amin. Itu ya Mbak ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi Mbak atau masih kurang? Sudah cukup sih. Sudah. Izin bertanya sekali lagi ya Mbak ya, perasaan Mbak setelah melakukan proses konseling dengan saya ini bagaimana ya Mbak ya? Tentunya ya saya cukup merasa lega karena apa? Saya sekarang tahu cara solusinya gimana gitu. Tapi untuk kedepannya ya saya kurang tahu ya Bu, karena belum menjalankan. Ya nanti saya coba. Tetap semangat ya Mbak ya. Baik, terima kasih. Tak terasa ya Mbak ya, waktunya sudah 40
menit ya kita proses Iya. konseling kali ini ya. Aduh, capek banget ya Mbak ya. Iya Bu, soalnya Wah, lagi panas banget di iya, Surabaya. Bu, Surabaya. Mataharinya ada 3. Iya ya Mbak. Oke, saya tutup ya Mbak ya proses Baik, konseling Bu. kali ini. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu telah Iya. membantu saya. Makasih juga, semangat terus lah ya. Ya. Hati-hati Mbak di jalan. Tasnya Mbak lagi Oh iya, lupa.